Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Mailiani Hilman dan teman saya Cipta Muhammad Ma'ruf. Baiklah, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan mengenai mengidentifikasi faktor penyebab kesulitan belajar dan proses pemecahan kesulitan belajar. Baiklah, langsung saja untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh saya. Ya, poin pertama itu definisi kesulitan belajar. Santrok 2009 yang dikutip oleh Surna dan Pandeirot 2014 mengemukakan learning disability adalah keterbatasan kemampuan belajar yang dihadapi anak dalam bentuk kesulitan memahami, menggunakan bahasa ujar dan tulisan yang tampak dalam bentuk kesulitan, dan keterbatasan kemampuan mendengar dan berpikir, membaca dan mengeja. Kesulitan ini juga termasuk kesulitan kemampuan mempelajari matematika. Umumnya peserta didik yang mengalami kesulitan belajar berlangsung seumur hidup. Dibandingkan dengan peserta didik yang tidak mengalami kesulitan belajar, ternyata anak yang mengalami kesulitan belajar menunjukkan prestasi belajar yang rendah, mengalami putus sekolah, dan tidak mampu mengikuti pelajaran dengan baik serta tidak mampu berkonsentrasi. Untuk selanjutnya yaitu identifikasi karakteristik dalam kesulitan belajar. Dalam melakukan diagnosis dan identifikasi awal pada anak yang mengalami kesulitan belajar, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Menurut Mangunsong 1998, yang pertama, mencatat anak-anak dengan berbagai indikasi antara lain tugas atau kegiatan akademisnya sering tidak selesai, lalu kualitas pekerjaannya buruk dibandingkan teman sekelas, tidak ada motivasi belajar atau sering absen di sekolah. Yang kedua, melakukan pengamatan sistematik terhadap masing-masing anak. Yang ketiga, menggunakan alat atau instrumen seleksi atau screening test. Yang keempat, teknik psikometrik meliputi asesmen potensi intelektual, asesmen hasil belajar, asesmen berbagai modalitas belajar. Lalu selanjutnya ada dari Kauchak dan Egen 2004 yang dikutip oleh Surna dan Pandeirot 2014 mengemukakan bahwa anak yang mengalami kesulitan belajar memiliki karakteristik seperti terdapat pada tabel berikut. Yang pertama yaitu untuk karakteristik umumnya tidak mampu berkonsentrasi, sulit mengatur diri dan cenderung menunjukkan perilaku yang mengganggu, lalu kurang mampu mengikuti aturan dan sulit menyelesaikan tugas yang diberikan guru, lalu ada kinerja yang tidak stabil, dan yang terakhir kurang memiliki keseimbangan dan koordinasi. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari Mei. Poin C yaitu faktor penyebab kesulitan belajar. Secara umum, faktor penyebab kesulitan belajar dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal individu. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal dibagi menjadi beberapa faktor, yaitu yang pertama, jasmani yang terdiri dari cacat tubuh, mempunyai penyakit yang sifatnya menahun, kelemahan pada unsur panca indera, misalnya mata minus atau bagaimana yang sekiranya dapat mengganggu interaksi dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, psikologis dan mental.
yang terdiri dari faktor inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Kemudian tingkat kecerdasan rendah dan aktivitas yang tidak terarah, kurang semangat, kurang menguasai keterampilan yang dimiliki. Selanjutnya, emosional dan kebiasaan sikap yang salah. Terdiri dari faktor terdapatnya rasa tidak aman atau yang sering disebut insecurity. Kemudian, penyesuaian yang salah terhadap orang-orang, kurang menaruh minat terhadap pekerjaan sekolah, malas dan tidak mau belajar, sering tidak mengikuti pelajaran atau bolos. Kemudian banyak aktivitas yang bertentangan dan tidak menjunjung aktivitas sekolah. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar individu. Seperti yang pertama, faktor keluarga yang meliputi cara orang tua mendidik anak. Selanjutnya, relasi antara anggota keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, kemudian besar kecilnya anggota keluarga, tradisi dan kultur yang ada di dalam keluarga, dan ketentraman dan keamanan sosio-psikologis. Selanjutnya, faktor sekolah yang meliputi yang pertama, kelemahan dari sistem belajar mengajar pada tingkat-tingkat pendidikan. Selanjutnya, kurikulum yang seragam, buku sumber yang tidak sesuai dengan tingkat kematangan dan perbedaan individu. Kemudian, relasi guru dan siswa atau relasi siswa dengan siswa. Yang keempat, terlalu sering pindah sekolah atau tinggal kelas. Yang kelima, terlalu berat beban belajar yang diberikan pada siswa dan atau mengajar yang dilakukan oleh guru. Yang keenam, ketidaksesuaian sistem pengajaran. Yang ketujuh, terlalu besarnya populasi siswa dalam suatu kelas. Yang kedelapan, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran. Selanjutnya, masyarakat. Di dalam masyarakat ini yang mempengaruhi kesulitan belajar yaitu yang pertama, kegiatan siswa dalam masyarakat, media massa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, pengaruh kelompok pergaulan yang tidak edukatif dan merusak moral anak. Poin D itu proses pemecahan kesulitan belajar anak yang mengalami kesulitan belajar. Yang pertama, strategi penyesuaian pembelajaran bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Strategi penyesuaian pembelajaran bagi siswa yang mengalami kesulitan belajar, di antaranya, guru perlu merancang strategi pembelajaran yang mampu membantu anak didik mengoptimalkan potensi dan kemampuannya. Strategi yang disebut ada 6 strategi yang dikemukakan oleh Omrod. Yang pertama, mengupayakan meminimalkan gangguan bagi anak didik yang sedang belajar. Kedua, mengorganisasikan materi pembelajaran dengan baik dan menyajikan informasi baru yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, menggunakan media yang dapat menumbuhkan minat peserta didik untuk belajar. Yang keempat, dalam menganalisis kesalahan anak, dalam membuat huruf, tuliskan secara benar dan secara bertahap bagaimana untuk memperbaikinya. Selanjutnya, guru sebaiknya mengajarkan anak tentang keterampilan dan strategi belajar. Kemudian, guru sebaiknya menyediakan alat bantu bagi anak untuk belajar. Setelah menentukan diagnosa dari hubungan yang terjadi pada seorang anak, maka bentuk penanggulangan
yang dapat diberikan adalah yang pertama remedial. Remedial merupakan usaha perbaikan yang dilakukan pada fungsi belajar yang terhambat. Selanjutnya tutoring. Tutoring merupakan bantuan yang diberikan langsung pada bidang studi yang terhambat dari siswa yang sudah duduk di bangku sekolah. Selanjutnya menangani siswa yang menghadapi kesulitan dalam belajar. Kecepatan belajar siswa itu berbeda-beda. Ada yang cepat memahami suatu materi pembelajaran, ada pula yang lamban sehingga mengalami kesulitan belajar. Beberapa langkah bisa dilakukan guru untuk menangani siswa yang memiliki kesulitan dalam belajar, yaitu yang pertama mengidentifikasi kesulitan belajar. Kemudian mendiagnosis sebab-sebab yang melatar belakangi kesulitan belajar. Yang ketiga, memutus faktor penyebab kesulitan belajar. Yang keempat, memberi solusi terhadap kesulitan belajar. Yang kelima, melakukan pembelajaran remedial untuk mengejar ketertinggalan siswa dalam menguasai suatu materi pembelajaran. Yang keenam, bagi siswa yang memiliki kecepatan belajar yang sangat baik dan dapat diberikan pengayaan materi pembelajaran, sedangkan siswa yang lamban belajarnya diberikan remedial teaching. Orang tua juga dapat berperan dalam membantu anak yang memiliki kesulitan belajar. Hal yang dapat dilakukan orang tua adalah membantu anak untuk mengalami keberhasilan, kemudian menghargai usaha-usahanya, mencoba membuat rutinitas dalam kegiatan sehari-hari. Selanjutnya memberikan tugas satu persatu supaya anak tidak bingung. Selanjutnya berlaku simpatik tetapi tegas. Jangan terlalu memaksa anak dan membantu anak untuk bergaul atau berteman dengan orang lain. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.